Para pemirsa setia CV Channel dimanapun Anda berada, pada sesi terakhir ini kita akan menelusuri lebih jauh independensi, kemandirian dari KPU Depok yang nanti akan menyelenggarakan pemilu pada 9 April 2014. Pak Salamun, Ya, siap. untuk 2014 nanti sejauh mana Anda bisa menjaga independensi KPUD Depok yang Anda pimpin? Karena jangan lupa Pak, bahwa Depok ini adalah kota dengan sejuta aktivis, ya begitu banyak aktivis-aktivis kritis di kota ini. Ya, jadi harus saya sampaikan kepada masyarakat bahwa yang namanya KPU itu kan komisionernya sebelum menjabat itu kan diuji. Salah satu ujiannya adalah apakah calon komisioner itu mempunyai tingkat independensi atau kemandirian yang tinggi atau tidak, kan begitu. Nah, ini semua diuji karena itu menjadi salah satu sifat dari KPU. Kalau KPU tidak independen, ya jangan duduk di KPU, kan begitu. Dan masyarakat Depok sudah menyaksikan bahwa walaupun KPU Depok itu seharusnya 5, ya kan, KPU Depok itu seharusnya 5, hari ini KPU Depok 4. Yang terakhir diberhentikan adalah Pak Ketua kami, Pak Muhammad Hasan, yang konon kata yang melaporkan tidak independen, gitu ya. Tapi juga belum ada penggantinya sampai saat ini. Ya karena Pak Hasannya secara pribadi merasa dizolimi, ya, karena merasa bekerja benar dan dia menuntut keadilan lewat pengadilan. Jadi belum bisa diganti. Ya, karena belum inkrah berarti kan. Nah, kalau diganti kemudian dianya menang di pengadilan kan bukankah ini kacau nanti lagi. mengganggu aktivitas kesehari-hariannya Kalau KPU? mengganggu itu sebuah kepastian, tetapi ingat bahwa salah satu asas pelaksanaan pemilu adalah kepastian hukum. Ya. Sepanjang Pak Muhammad Hasan ini belum dipastikan benar-benar berhenti total, maka KPU provinsi tidak mau melakukan PAW, kan begitu. Seperti itu. Jadi yang tadi ditanyakan independensinya, kami ini semua independen. Walaupun saya mungkin akan dituduh pendusta kalau saya tidak tertarik pada partai tertentu, ya. Tetapi ketertarikan saya kepada partai tertentu misalnya tidak membuat saya berlaku tidak independen. Karena sebagai manusia ya memang tidak ada yang salah kan ketika suka terhadap partai tertentu. Tetapi kalau mau jadi penyelenggara ya hanya sekedar suka saja. Ya. Artinya tidak ada kepentingan karena suka kemudian kepentingan partai ini dibantu. Nah, isu ini termasuk yang dulu dituduhkan oleh beberapa pihak terhadap saya. Dengan Dapil 6, komisioner KPU Depok yang namanya Raden Salamun itu terang-terangan membela partai kecil. Dalam hal ini PKB, P3, Hanura gitu ya. Tuduhan, itu kan tuduhan. Padahal kalau mereka baca aturan, sistem proporsional menghendaki dapil kecil gitu loh. Betul. Itu yang mereka nggak tahu, atau mereka tahu tapi pura-pura tidak tahu. Artinya saya sudah membuktikan beberapa kali bahwa walaupun saya misalnya bagian dari komunitas X, yang komunitas X itu adalah juga ada keterkaitan emosional dengan partai Y misalnya. Tetapi selama ini kita laksanakan itu dan sejarah mencatat yang tidak seperti itu di tengah jalan putus. Ya. Mungkin orang Depok tahu ada 2 komisioner Depok yang sudah diberhentikan. Ya. Bahkan 3, mohon maaf ya. 3. Pak Tri Cahya, Pak Yoyo Effendi dan Pak Hasan dengan kesalahan yang beraneka. Artinya apa? Kalau penyelenggara tidak independen atau tidak mandiri, bahasa undang-undangnya bukan independen, Bang. Iya, Mandiri. mandiri. Maka KPU sulit bekerja dengan baik. Oke. Gitu ya. Pak Salam, sejauh mana KPU Depok ini siap untuk mengantisipasi adanya kisruh di dalam pemilu nanti? Ini kan dengan tingkat golput yang tinggi, banyak pemilih-pemilih yang tidak memiliki identitas yang jelas. Ini sejauh mana kesiapan KPU Depok untuk mengantisipasi adanya kecurangan seperti ini? Begini, kalau saya pastikan semua pemilih punya identitas jelas.
Tapi harus dibedakan, ada yang identitasnya orang Depok, ada yang bukan Depok. Ya. Tapi jelas dia punya identitas. Ya. Tetapi karena ini hajatan nasional dan pesertanya pun partai politik, maka dia boleh mencoblos di Depok. Walaupun dia bukan orang tidak Depok. ber-KTP di Depok. Iya, yang penting pada saat pencoblosan dia ada di Depok. Caranya bagaimana? Hari ini didata oleh Pantarli kami. Datang ke Didata semua. Jadi hari ini petugas Pantarli KPU Kota Pantarli Depok itu ada di mana posisinya? di semua wilayah Kota Depok. Di kelurahan? Jumlahnya 3.400. Di kelurahan atau di KPUD? Di bawah kelurahan. Di bawah Di kelurahan. TPS. Di TPS. Iya, jadi Pantarli kami diberi tugas minimal. Apa dokumen yang harus dibawa? Ya ada semua, ada formulir A0, A1, A2 itu teknis ya. Ada Ada semua udah disiapkan. Kemudian tasnya, spidolnya, pulpennya, penghapusnya, pensilnya semua disiapkan. Stikernya tadi yang saya bilang ya, yang ketika dia datang 5 orang benar dicatat, ditempel. Nih yang nggak mau nih yang tadi saya bilang masyarakat yang kayak tadi. Itu semua dilakukan oleh Pantarli kami. Termasuk orang-orang yang maaf tinggal di kontrakan-kontrakan. Ya. Yang pasti non Depok ya, dia adalah penduduk pendatang yang kesini hanya cari nafkah. Bisa nggak Anda antisipasi orang-orang yang pada saat mau pemilihan dia rush datang ke satu daerah katakanlah Depok, sementara ini adalah sebuah penggalangan kekuatan sebenarnya? Ini kemungkinannya kecil terjadi, Tapi Kenapa? terjadi loh. Ya kan, tapi kan kecil. Kenapa? Karena di sananya pun pemilu. Beda dong dengan pilkada. Kenapa ada dropping pemilih? Karena di tempat lainnya nggak ada pemilu, paham nggak? Ya. Kalau ini kan di sananya juga pemilu, ngapain capek-capek milih di Depok kalau dia orang Purwakarta, misalnya ya. Kecuali kalau memang dia punya kewajiban di Depok pada hari itu dia adalah petugas atau dokter yang jaga di rumah sakit Depok. Mau tidak mau dia akan meninggalkan kampung halamannya kan? Nah, ini bagaimana keterlibatan pejabat-pejabat Pemda sendiri misalnya dalam aktivitas mempengaruhi pemilih yang ada di ini kemudian nanti. Sudah menjadi ranahnya Panwas. Panwas ya. Ya, karena KPU tugasnya menyelenggarakan, mengajak orang partisipasi. Kalau ada pihak-pihak yang memihak, sepanjang itu bukan penyelenggara, bukan pemerintah, tidak ada pelanggaran kan? Ya. Tetapi kalau yang memihak itu penyelenggara dan pemerintah, Panwas harus berteriak. Panwas. Harus semprit. Tinggal kuat-kuatan, Panwasnya cukup qualified atau tidak? Ya, seperti Ya. itu. Baik. Luar biasa diskusi kita pada kesempatan kali ini. Artinya, siapapun dia, penyelenggara negara, sekalipun, birokrat sekalipun, kalau dia mempengaruhi para pemilihnya, maka Panwaslu wajib menyemprit para pelaku-pelaku yang mengintervensi ya, pesta demokrasi besar, hajat besar bangsa ini. Dan melalui pemilu ini kita harapkan terpilih calon-calon anggota legislatif kita yang memang punya kualifikasi mumpuni, yang mampu membawa aspirasi masyarakat yang dia wakili dan tentunya untuk kesejahteraan umat. Kita berharap 9 April 2014 yang akan datang terpilih anggota-anggota legislatif yang memang pantas untuk menempati posisi yang sangat terhormat tersebut. Terima kasih dan semoga terima kasih Pak Salamun. Ya, sama-sama. Dan semoga diskusi kita pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.